Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan masih semangat belajarnya meskipun berada di rumah. Baiklah, kembali lagi bersama Ibu Nursyidan Arsela di kelas 5 pada mata pelajaran tematik muatan IPS. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan tema 5 subtema 2 mengenai kegiatan masyarakat agraris dan aktivitas masyarakat pegunungan. Untuk itu, anak-anak jangan lupa simak videonya sampai selesai. Jika ada yang ingin dicatat, silakan dicatat ya. Nah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, kita perlu mengetahui tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Yang pertama, siswa dapat mengetahui Indonesia sebagai negara agraris. Yang kedua, siswa dapat mengetahui dan memahami kegiatan masyarakat agraris. Dan yang ketiga, siswa dapat mengetahui dan memahami aktivitas masyarakat yang tinggal di daerah pegunungan. Pembelajaran 3. Kegiatan masyarakat agraris. Selain sebagai negara maritim, Indonesia juga dikenal sebagai negara agraris. Artinya, negara yang salah satu penunjang perekonomiannya berada pada sektor pertanian. Indonesia merupakan negara agraris dengan luas lahan yang sangat luas dan keanekaragaman hayati yang sangat beragam. Hal ini sangat memungkinkan menjadikan negara Indonesia sebagai negara agraris terbesar di dunia. Di negara agraris seperti Indonesia, pertanian mempunyai kontribusi penting baik terhadap perekonomian maupun terhadap pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat. Masyarakat agraris adalah masyarakat yang menggantungkan kehidupannya dengan bercocok tanam baik di sawah dan di perkebunan. Karena sebagian besar penduduk Indonesia masih bekerja dalam sektor pertanian, termasuk peternakan dan perikanan. Adapun kebudayaan yang menjadi ciri khas masyarakat pedesaan adalah adanya sifat semangat gotong royong yang tinggi. Selain itu, kehidupan masyarakat agraris masih jauh dari modernisasi. Dengan kata lain, mereka hidup sederhana secara tradisional. Mereka berkembang sangat lamban karena teknologi dan informasi masih minim serta pengetahuan dan keahlian yang terbatas. Hal tersebut menyebabkan mereka hidup dalam kesederhanaan. Namun, ada juga masyarakat agraris yang hidupnya berkecukupan karena berbagai faktor seperti kekuasaan serta berilmu pengetahuan dan memiliki teknologi serta informasi yang memadai. Penduduk desa juga terlibat dalam pekerjaan di luar sektor pertanian, seperti bekerja di pemerintah desa, membuka warung makan, menjadi seorang guru, atau berdagang.
Jika kita perhatikan, hampir semua komunitas desa, semua anggota pamong desa, dan para guru desa pasti memiliki tanah, memiliki sawah, ataupun memiliki perkebunan, yang mana sebagian dari tanah itu disewakan dan bagi hasil atau mereka gadaikan kepada petani lain. Ada juga sebagian dari mereka yang mengolah tanah, sawah ataupun kebunnya dengan sendiri. Selanjutnya, pembelajaran 4. Aktivitas penduduk di daerah pegunungan. Secara umum, keadaan geografis Indonesia dapat dibagi menjadi 3 wilayah berdasarkan tinggi rendahnya suatu wilayah, yaitu daerah pantai, dataran rendah, serta daerah pegunungan atau disebut dataran tinggi. Pegunungan termasuk ketampakan alam yang ada di Indonesia. Dataran tinggi terletak pada ketinggian 200 hingga 500 meter dari permukaan air laut. Udara di daerah pegunungan ini tergolong sangat sejuk karena angin dari arah laut yang bergerak ke atas ketika sampai di daerah pegunungan. Selain itu, daerah pegunungan juga sering terjadi hujan, sehingga membuat sekitar tanahnya menjadi subur dan banyak mengandung humus. Letak atau lokasi yang seperti ini sangat berpengaruh pada kebiasaan hidup masyarakat yang tinggal di daerah pegunungan. Apalagi jika dilihat dari kesuburan tanahnya, banyak penduduk di daerah pegunungan yang mencari nafkah di bidang pertanian dan perkebunan. Tanaman yang bisa mereka tanam antara lain kina, kopi, sayur-sayuran, dan buah-buahan. Nah, selain di bidang pertanian dan perkebunan, daerah pegunungan juga bisa dimanfaatkan untuk penyaluran hasil hutan karena di daerah pegunungan biasanya juga terdapat hutan. Nah, hasil hutan yang disalurkan antara lain kayu bakar, rotan, dan getah. Daerah pegunungan juga sering dimanfaatkan untuk kegiatan pertambangan. Barang tambang yang biasa ditemukan di daerah pegunungan seperti nikel, biji besi, dan tembaga. Namun, sayang sekali masih banyak kegiatan pertambangan liar yang terjadi. Selain itu, untuk menunjang perekonomian masyarakat setempat, masyarakat yang tinggal di daerah pegunungan dapat memanfaatkan potensi lainnya yang tersimpan di daerahnya. Kegiatan ekonomi yang bisa dilakukan seperti membuka daerah wisata yang sebagian masyarakatnya dapat bekerja sebagai pemandu wisata, berjualan di tempat wisata, dan membuka penginapan. Nah anak-anak, apakah anak-anak semua sudah mengerti pelajaran hari ini? Ibu yakin anak-anak sudah mengerti dengan baik untuk pelajaran hari ini. Oke, demikianlah pembelajaran kita kali ini. Semoga anak-anak bisa mengambil manfaatnya dan bisa memahaminya dengan baik. Dan ibu ingatkan, jangan lupa tetap menjaga kesehatan dengan cara rajin mencuci tangan, menggunakan masker, serta menghindari keramaian. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahu nggak sih, jutaan kuman yang menempel di tangan kamu bisa menyebabkan berbagai macam penyakit. Biasakan mencuci tangan dengan air mengalir dan juga sabun. Langkah-langkahnya, yang pertama, telapak tangan, gosok kedua telapak tangan. Yang kedua, gosok punggung dan sela-sela jari sisi luar tangan kiri dan juga sebaliknya.
Ketiga, gosok sela-sela jari bagian dalam. Yang keempat, kunci jari-jari sisi dalam dari kedua tangan. Yang kelima, gosok ibu jari tangan kiri dan berputar dalam genggaman tangan kanan dan lakukan sebaliknya. Yang keenam, rapatkan ujung jari tangan kanan dan gosokkan pada telapak tangan kiri. Dan yang terakhir, bersihkan kedua pergelangan tangan secara bergantian dengan gerakan memutar. Dan setelah itu keringkan kedua tangan dan tutup keran dengan sikut atau bekas kertas tisu yang masih di tangan.